anugerah dari lahir itu loh. Sifat yang benar-benar Iya. pemimpin banget gitu. Identik benar-benar pemimpin. Jadi Iya, iya. wibawanya sudah ada Sudah ada kata wibawanya. kasar, karena mikir cepat otomatis kan yang keluar dari mulut kadang kurang enak. Kurang enak Sama didengar watak ya. yang lain. Belum lagi ingat mukanya yang udah garang. Ya, sering-seringnya itu kalau itu sih tepat waktunya, benar-benar dia pinginnya itu yang tercepat gitu. Karena mempunyai jiwa kompetisi sih, jadi Oh iya ya. benar-benar pingin terlihat itu yang paling cepat. Pokoknya aku pingin. Jadi di samping itu juga dia punya alasan juga kenapa dia pingin tepat waktu, ya karena dia akan ngejar tadi. Maksud ini kesibukan akan menghindari koleris dari hasrat mengaturnya yang tidak perlu atau toksik. Kita akan kembali ke pembahasan yang Iya, ringan-ringan. yang secara umum. Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Bersama saya Demai dan Wisnu Sang Petualang atau biasa dipanggil Inu. Oke, kali ini akhirnya kita tiba di materi terakhir. Iya. Materi terakhir untuk series Watak ya. Iya. Watak. Iya, aku mengingatkan kembali ya, menurut Hippocrates yang dipopulerkan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan di Indonesia, bahwa watak manusia itu terbagi menjadi 4. Kemarin yang pertama kita bahas, kalau nggak salah kita bahas sanguinis. Yang iya. Untuk yang kedua kita melankolis. Yang ketiga kemarin flegmatis. Dan ini yang terakhir saya akan membahas watak koleris. Koleris si kuat dengan hasratnya mengatur. Silakan. Jadi saya akan menjelaskan masing-masing watak itu mempunyai power dan ada juga kelemahannya. Iya. Jadi di sini ada poin-poin, beberapa poin ya. Koleris juga memiliki beberapa poin powernya, kelemahannya juga pasti ada. Jadi semua watak ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk langsung aja ya. Untuk powernya koleris, untuk yang pertama itu poinnya, koleris ini pemimpin yang kuat. Jadi yang dimaksud ini memang koleris ini mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Udah jiwanya. Iya, udah jiwanya dan udah passionnya juga. Memang udah ibaratnya udah anugerah dari lahir itu loh. Sifat yang benar-benar pemimpin banget gitu. Identik benar-benar pemimpin. Jadi wibawanya sudah ada wibawanya. Dari kecil memang sudah terlihat biasanya. Sudah terlihat. Memang benar-benar ya deket sama dia pun memang udah kelihatan wibawanya. Terasa bukan udah terasa ya? Iya, udah terasa. Iya. Jadi ini memang positif banget ya buat kalian semua yang punya anak, yang memang udah mempunyai ciri yang seperti itu. Tolong didukung saja. Iya. Dikuatkan powernya, jangan dihilangkan. Iya. Yang penting di monitoring terus. Jadi untuk saya bahas kelemahannya ya, tapi punya kelemahan juga. Jadi kelemahannya itu biasanya temperamen atau mudah marah. Jadi karena memang si koleris ini mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, otomatis ia mudah marah, gampang emosi. Itu karena ketemu sama contoh kasus ketemu sama orang yang susah diatur gitu. Dia memang jiwanya pemimpin yang kuat, tiba-tiba ada yang diarahkan nggak mau, otomatis dia pasti akan marah gitu. Ya. Iya. Dan juga aku lihat kemarin di podcastnya Bu Isa Dahlan, mukanya aja emang udah muka serem ya. Iya, jadi mukanya memang muka muka garang. Benar-benar ya udah menunjukkan memang bahwasanya dia tuh seorang pemimpin, seorang pengatur. Dan yang jelas pasti itu nggak mau diatur gitu. Dan juga kan mudah marah ini karena apa ya? Ya karena dia itu
lebih dominan gitu. Lebih dominan, Iya. emang udah bawaannya lebih dominan. Bahwa lebih mendominasi sesuatu. Jadi seandainya ada yang nggak mau itu sama sepemikiran, otomatis dia pasti marah. Oh begitu. Iya, karena lebih Iya. dominan. Berarti ini kebalikannya pragmatis Iya, kemarin betul. si damai Ini ya. memang benar. Yang sangat ngalahan, Iya. ini kebalikannya. Kalau koleris nggak ada sejarahnya. Iya. Lanjut aja ya untuk poin Oke. kedua itu. Ah, Koleris itu senang dikejar target. kejar target. Iya, jadi memang prinsip hidupnya koleris ini memang target dan target. Jadi powernya ini sebenarnya bagus banget, karena koleris itu manusia yang benar-benar hidupnya itu penuh dengan target. Iya, Mereka iya. itu- Jadi ibaratnya mungkin tagline-nya kayak kerja gitu Iya, ya. betul. Jadi mereka kayak semangat hidupnya luar nggak biasa ada ya. nyawanya kalau hidup nggak ada target gitu. Oh, Seolah-olah begitu. itu percuma hidup kalau nggak ada target. Oh, nggak ada target, nggak Iya. ada tujuan itu. Betul, karena koleris itu benar-benar sudah dipersiapkan untuk contoh ini. Saya umur sekian harus punya ini, bisa ini. Saya umur sekian harus punya ini, punya itu. Nah, itulah koleris. Bagi watak ini jadi semangat. Iya, betul. Oh. Jadi memang koleris ibaratnya personal yang memang benar-benar Iya. mengedepankan apa yang namanya target. Oh, iya. Dan itu juga Iya. hampir 90% itu targetnya tuh dia pengennya tercapai. Pengennya tercapai. Iya, Amin. memang penuh dengan ambisi. iya ambisi, terus juga kerja kerasnya juga. Dan ini yang perlu dicontoh sama watak lain sebenarnya. Ini Iya, bagus banget, positif banget. ini sangat bagus. Iya. Tapi Terutama untuk mengimbangi watak lain ya. Betul. Watak lain terutama pragmatis yang bahkan nggak suka target. Dia pragmatis itu sangat menikmati hidupnya. di tim ini sangat bagus santai. banget buat jadi seorang yang pioner lah. Menginspirasi Iya, juga, menginspirasi watak lain. Iya, betul. Tapi ingat, di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Yang mana ada kelebihan pasti ada kekurangan, dan yang pastinya kelemahannya juga ada. Jadi koleris ini terburu-buru. Iya, terburu-buru berantakan juga. Ini yang Berantakan. dimaksud itu bukan Kok mirip sanguinis? Iya, beda. Kalau Bedanya sanguinis gimana? berantakannya memang nggak karena dia ngawur, nggak ada rencana gitu. Jadi berantakan. Spontan mungkin Iya, ya. tapi kalau kaitannya sama kalau spontan. koleris ini terburu-burunya karena memang pingin cepat, pingin ngejar tagline-nya gitu. Oh iya iya ya. Kalau sanguinis Ngejar kemarin terburu-buru berantakan. jadwalnya, iya. Ya. Kalau sanguinis kemarin terburu-buru berantakan karena saking spontannya. Iya, Sedangkan yang nggak ada ini, persiapan. Kalau yang ini memang berantakannya ya karena pengen kerja target iya, gitu. udah terburu-buru dengan target A, target plan A, plan B, Oh, plan iya, C, iya. dan memang ingin cepat, akhirnya ya hasilnya pasti nggak maksimal dan yang pasti berantakan gitu. Nah, itulah pentingnya kolaborasi dengan watak lain ya. Pentingnya kerja sama tim. Iya. Iya. Jadi saya lanjut aja ya untuk power yang ketiga itu koleris. Poinnya itu pikir cepat. Pikir cepat. Iya, jadi yang dimaksud pikir cepat itu dia itu tipikal watak yang benar-benar cepat mikirnya gitu, nggak lola gitu, nggak lama. Jadi intinya contohnya gini, contohnya gimana? ya seandainya ada masalah apapun langsung dia bisa pikir cepat, oh aku harus seperti ini gitu. Dalam hal genting, dalam hal apapun dia bisa Dalam pikir hal cepat. genting. Iya. Oh iya Di iya. situasi apapun dia bisa langsung responnya cepat. Responnya Iya, cepat. jadi antara otak sama gerakannya itu si koleris bisa langsung cepat gitu, nggak kelamaan, nggak mikir yang Pertimbangan. Ya, kalau melankolis itu terlalu lama pertimbangannya ya. iya, jadi kebanyakan mikir, kebanyakan overthinking. Tapi kalau Iya. koleris yakin, cepat. Yakin, Iya, cepat itulah yakin. kelebihan yang luar biasa. Wow. Iya, jadi tapi kelemahannya ada juga ya, ini jangan lupa kelemahannya itu kasar. Ini
ini yang dimaksud kasar. Iya ini. Jadi untuk refleks ngomongnya itu kadang kasar karena mikir cepat, otomatis kan yang keluar dari mulut kadang kurang enak Didengar ya. Belum lagi ingat mukanya yang udah garang. Sering-seringnya itu pasti refleksnya itu langsung kurang enak omongannya, langsung spontan, nyeplos yang kurang enak didengar intinya lah. Sebenarnya ini hampir mirip sanguinis. Hampir mirip sanguinis yang memang spontan, pikir cepat. Cuman bedanya karena sanguinis itu mukanya udah ceria, menyenangkan gitu. Bedanya ini kan udah mukanya udah ngatur, mukanya udah muka serius ya. Kan omongan seperti itu kan jadi jatuhnya jadi nggak kasar. nggak enak didengarkan. Nah, untuk lanjut ya, untuk berikutnya poin keempat yaitu koleris ini putusannya cepat, jadi cepat dalam mengambil keputusan. Ini sosok pemimpin banget ya, jadi ini cepat, butuh banget. Jadi intinya kalau kamu disuruh langsung dia suruh milih pun dia langsung memutuskan, aku pilih ini. Alasannya seperti ini, itulah koleris. Jadi nggak bingung, nggak bimbang ataupun mikir aduh bingung aku ini apa ini ya, enggak. Koleris langsung cepet, kamu pilih ini apa, B apa C atau D, pasti koleris langsung bilang aku D, alasan aku seperti ini. Nah itulah jadi ingat waktu flegmatis kemarin ya. Mungkin ada anak-anak bunda yang kemarin kalau wataknya flegmatis itu terserah, ditanyain terserah. Ini beda banget. Ini bertolak belakang. Anak-anak bunda kalau yang memang disuruh milih cepat ataupun belum disuruh milih udah megang duluan barangnya, mainan itu mungkin atau jajan, itu mungkin koleris, bisa dicek ya. Dan koleris ini memang benar-benar udah komit banget. Kalau udah putusan A, B, B, susah untuk digoyahkan sama orang lain. Ini yang menjadi ciri khasnya koleris. Jadi kelemahannya otomatis ini susah diatur, nggak bakal mau diatur si koleris ini, pasti dia hasratnya mengatur. Semaunya, pokoknya dia maunya ini ya udah itu gitu. Susahnya di situ. Jadi memang pemimpin banget ya, yang nggak mau ngikutin arahan orang lain, nggak mau ngikutin ide orang lain, pokoknya harus aku jadi yang memang mengendalikan. Para orang tua ini memang tricky banget ya kalau punya anak yang susah diatur. Tapi bisa diperbaiki sih dengan cara ya dipoles saja, kelebihannya saja, kekurangannya ya cukup diminimalisir saja. Jadi dikasih tahu, dikasih pengertian, pasti nanti juga akan ngerti gitu. Intinya jangan dibikin down, jangan dibikin jadi rendah diri, itu jangan. Jangan dipoles saja. Jadi jangan itu juga, kalau anaknya susah diatur ya jangan kita cap anak nakal. Jangan. Ya makanya harus benar-benar di itu sisi positifnya saja. Lanjut aja ya untuk poin kelima ya. Powernya koleris ini kompetitif, paling kompetitif dibanding watak lain. Jadi mereka ini benar-benar suka dengan yang namanya kompetisi atau bersaing. Tapi ini secara positif loh. Jadi mereka tuh senang gitu. Seumpama ada temannya lebih pinter, nah pasti dia akan semangat belajarnya. Gimana caranya aku nilainya itu bisa ngimbangin mereka atau bahkan lebih. Inilah kerennya, bisa terpacu ya. Kerennya powernya si koleris yang mungkin bagi watak lain ini perfect banget, luar biasa. Jadi kompetisinya senang, dia ditantang. Kamu besok gimana sama gurunya, kamu ini pelajarannya bisa enggak? Nilainya segini, besok bisa nilai berapa? Si koleris bisa nantangin pasti. Oke, besok saya bisa nilai 10. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Koleris ini benar-benar kompetitif. Atau mungkin ditantangin sama temennya, ayo kita besok lomba renang misalnya, itu kan. Udah, dia senang banget belajar dengan giat, benar-benar serius belajarnya. Nah, tapi seringnya karena dia benar-benar serius, benar-benar punya effort yang tinggi, otomatis biasanya sih hasilnya maksimal. Iya, betul sekali. Ini luar biasanya. Jadi anak-anak bunda yang susah diatur, ini dia ini.
powernya ini Powernya ini yang luar biasa ini. kompetitif banget. Jadi nggak ada melempemnya, ibaratnya itu selalu menggebu-gebu semangatnya untuk berkompetisi. Oke, luar biasa ya. Positifnya jadi kompetisinya ini memang hebat. Nah, karakter yang punya ciri khas banget lah intinya. Ya. Tapi kelemahannya ada juga, jadi suka menantang. Nah, Jadi kalau orangnya nggak terimaan. iya, udah nggak terimaan, suka menantang Iya, pula. seandainya Iya. Polaris ini disinggung pasti langsung otomatis dia langsung menantang. Langsung ya. Menantang otomatis, seandainya dia direndahkan sedikit aja langsung emosinya keluar dan dia pasti Iya. menantang. Sudah jelas. Sudah jelas, Nggak udah bakal dia mau bawaannya. ngalah, nggak mungkin. Pasti nantang. Tapi nggak apa-apa sih. Ini memang udah nalurinya koleris banget itu. Iya. Jadi memang dia pemimpin kan. Pemimpin itu kan harus seperti itu memang. Jadi Iya. jangan dihilangkan ini. Nah, Kelemahan yang memang menurut saya itu bagus. Bagus, jangan dihilangkan, diminimalisir iya, tapi iya. jangan hilang. Karena nanti kalau dihilangkan pasti hilang dong karakter kuatnya koleris gitu. Iya. Jadi jangan berkecil hati dan jangan juga punya anak-anak yang seperti ini jangan mengeluh, karena ini memang suatu anugerah yang harus disyukuri. Iya. Cuma dikembangkan saja sih. Nah, Menjadi iya. sesuatu yang positif dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan Amin. orang lain. Amin. Lanjut saja ya, ini untuk poin ke-6 ini koleris itu pegang kendali. Pegang kendali. Iya, jadi bener-bener seneng banget itu ngatur. Jadi apapun yang menjadi keinginannya dia. Jadi sebuah pertemanan ataupun apapun dia itu ya senangnya megang kendali. Pokoknya ya aku ini yang harus ngatur kamu seperti ini. Oh iya. Ya, jadi kelihatan banget bahwasanya memang pingin megang kendali. Jadi powernya bener-bener luar biasa tentang pegang kendali ini. Jadi Iya. benar-benar Jadi kuat. superior di antara teman-teman Iya, yang lain ya. Jadi memang senang banget ini mengendalikan teman-temannya yang dalam hal positif ini loh. Iya. Ini Intinya bagus banget ya kalau misalnya manajemennya ada. bagus. Iya, kalau misalnya anak sekolah ini ya. Misalnya anak sekolah ada tugas kelompok. Nah, ini bagus banget ya. Iya, jadi Ini dia pasti itu koleris yang akan maju. ngatur. Dia yang tahu ini Iya, harus kamu ini bagian bagian mana, mana bagian itu. mana. Dia tahu persis karena benar-benar pinter banget untuk mengendalikan, Iya. menaruh di pos-posnya. Oh, kamu di pos ini, kamu di pos ini, kamu di pos ini. Ya Benar-benar bagus ya. disesuaikan dengan kemampuannya mereka. Oh, gitu. dan Jadi juga koleris pinter banget. kalau di lingkungan kerja memang sangat dibutuhkan. Betul. Karena Karena kalau seorang pemimpin yang tidak ada power pegang kendali ini, pasti bingung. Iya. Dia mau melakukan langkah apa kan bingung. Anak Dengan buahnya sumber nanti daya manusia yang seperti ini tuh harus diapakan? Nah. Harus ditaruh di mana ini yang seperti ini sumber daya manusianya? Kalau koleris sudah otomatis, auto dia udah benar-benar tahu. jadi udah Instingnya kuat, feelingnya kuat. Oh, ini anak ini cocok di sini, ini cocok di sini. Kendalinya udah luar biasa. Powernya itu yang mungkin nggak dimiliki sama watak lain. Iya. Di samping dia kuat juga instingnya tinggi tentang mengendalikan seperti ini. Terus juga poin berikutnya sikap membantu. Ini yang jelas juga keren juga. Jadi apapun yang dia lihat, ya di samping pintar megang kendali juga sikap membantu. Jadi membantu yang di sekitarnya ya, yang kesusahan gitu. Jadi ini kita bahas yang poin pegang kendalinya dulu ya. Kelemahannya tadi lupa belum dibahas. Jadi kelemahannya pegang koleris ini manipulatif. Jadi karena Manipulatif terlalu maksudnya? dia gini, karena terlalu yang memang suka mengendalikan, cuma mungkin yang sudah toksik ya. Koleris yang toksik, udah kebanyakan toksik ya, jadi manipulasi, memanfaatkan kelemahannya watak lain. Ini yang bahaya. Jadi selain mereka udah auto bisa ngepost, maksudnya
bisa Iya, menempatkan orang lain ke tempatnya masing-masing. Ini kalau toksik malah iya, bahaya. bahaya. Karena Oh, koleris tahu banget, rawan ya. watak yang mana yang bisa dimanfaatkan, yang ini bisa ya, dia tahu banget, instingnya udah alamiah banget. Jadi sebaiknya kalau memang punya watak koleris ya diisi dengan hal yang positif, jangan hal disibukkan intinya lah. Jangan sampai kebanyakan toksiknya, nanti akibatnya ya seperti itu, dia akan pinter ngakalin gitu. Iya. Manipulasi itu kan hal yang nggak bagus banget lah ya. Iya. Itu harus dihindari banget untuk para teman-teman dan para orang tua yang memang udah ada ciri-ciri anak seperti itu. Lebih baik diarahkan ke hal yang positif, jangan terlalu sering didekatkan dengan hal yang tidak baik atau toksik, agar ya terhindar dari yang namanya itu Sifat ya memanfaatkan kan nggak baik. Iya, Masya Allah. Jadi untuk poin ketujuh ya, ketujuh ini yang tadi udah dibahas, sikap membantu. Iya. Sikap membantu dalam arti ini di situasi apapun koleris pinginnya ya pasti ada masalah, temennya, keluarganya ada masalah, koleris ini langsung tanpa dikomando dia pasti datang dan membantu ya dengan caranya koleris membantunya, otomatis kan dia dominan. Iya. Ya yang mengatur ini itu intinya sikap, dalam hal apapun sikap. Masya Allah. Ya, dan dia punya cara sendiri dan lebih mandiri gitu. Jadi Iya, koleris ini sikap membantu tapi bukan dengan caranya sendiri. Iya, bukan yang sudah ada aturannya ya. Enggak, dia punya itu sendiri, punya pola pikir sendiri, punya cara sendiri untuk membantunya. Jadi dia nggak mau diatur-atur, nggak mau. Oke. Dan mandiri, biasanya mandiri dalam arti ya kalau memang nggak ada yang mau ikut dengan caranya sendiri ya pasti dilakukan sendiri sama dia. Dengan caranya dia sendiri. Itulah koleris. Keren sih ini sebenarnya. Keren sebenarnya ini. Jadi benar-benar berarti dalam pandangan aku ya, kalau dari kacamata aku ini berarti bagiku koleris ini watak paling survive. Betul. Di antara watak lain ya. Di antara watak lain yang misalnya melankolis ini terlalu overthinking. Kalau flegmatis ini terlalu santai. Lemah, iya. Dan kalau sanguinis ini terlalu ngaco ya, terlalu ngawur, berantakan. Ini yang paling bisa survive di antara watak lain. Ya judulnya aja koleris kuat. Boleh dikatakan ya paling sempurna menurut saya sih. Iya, ini bagi teman-teman yang wataknya bukan koleris jangan berkecil hati. Ini semua watak ini bagus, sedangkan yang aku bilang tadi ini masalah survive loh, masalah survive. Iya. Tapi dia punya kelemahan juga yang terakhir belum dibahas ya. Iya. Jadi koleris ini memang keras kepala karena dia punya cara sendiri, otomatis kan jadi susah banget untuk diatur, diarahkan ke sana, nggak mau karena tidak berpikirannya itu, mindsetnya itu ya inilah aku seperti ini, aku punya cara sendiri. Jadi itu kelemahannya, tapi nggak apa-apa karena ini suatu pemikirannya dia ya, mindsetnya. Jadi ya kelemahan itu tapi jangan dijadikan suatu beban intinya. Iya. Oke, next. Ya, untuk selanjutnya ya saya akan bahas gaya komunikasi dan gaya belajarnya koleris. Jadi gaya komunikasi dan gaya belajarnya itu visual. Visual itu yang dimaksud. Jadi ciri-ciri gaya belajar visual. Untuk yang pertama itu mengingat dalam bentuk gambar. Jadi koleris ini benar-benar gaya belajarnya itu dalam bentuk gambar, entah itu dalam bentuk grafik ya, atau mungkin dalam bentuk gambar terus ada tulisannya. Intinya yang berkaitan dengan visual ya, terutama dalam konsepnya grafik, terus atau mungkin apa ya, semacam kayak
gambar yang ada tulisannya, ya jadi seperti itu. jadi kalau Sanguinis kemarin gaya komunikasi dan belajarnya itu auditori, jadi lebih peka ke suara. Iya. Kalau ini pekanya di matanya iya, ya. di matanya. Jadi langsung lihat gitu, Iya, begitu lihat gampang mengingatnya nanti. Bentuk gambar seperti ini, grafik seperti ini, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua ya, ahli dalam konsep gambaran besar maupun visi. Ini benar-benar koleris banget. Jadi dia itu sangat ahli ya dalam konsep apapun ataupun gambaran besar maupun visinya. Koleris ini benar-benar menguasai banget dalam hal ini. Jadi koleris ini yang paling tahu strategi ya. Iya. Ya, ini disandingkan sama melankolis. Melankolis juga tahu strategi, cuman bedanya melankolis lebih berfokus pada detail, sedangkan ini ke Iya, gambaran besar yang memang dibutuhkan oleh suatu tim ya. Iya. Suatu tim itu kan memang butuh arahan Iya. ya. Yang paling tahu konsep, yang paling tahu tujuan. Ya, tujuan besar. Nah, gambaran besar. Bahkan bisa menempatkan orang-orang di tempatnya yang tepat. Itu memang keahliannya koleris. Iya. Jadi kalau melankolis kan yang rinci, ini kalau koleris ini benar-benar yang sesuatu yang tujuan utamanya, itu gambaran besarnya. Ya, itu kan untuk itu yang kita bahas ini di pekerjaan ya. Ini misalnya untuk anak-anak kan. Anak-anak kan Iya. jadi bentuk anak-anak koleris yang susah diatur, kita kasih tahu tujuannya. Misalnya toilet training, anak-anak yang susah banget disuruh buang air di tempatnya, ya udah. Intinya dikasih tahu aja, kasih tahu tujuannya apa. Tujuan dan fungsi dan tujuannya apa intinya itu. Jadi anak-anak koleris ini lebih bisa menerima. Iya, betul. Nah, jadi nanti akan lambat laun pasti mau nanti dia. Iya, intinya. Begitupun kalau udah usia sekolah juga sama kan. Koleris ini susah disuruh belajar, maunya ya yang dia ngerti, dalam artian itu dia sudah tahu. Makanya kita sebagai orang tua jangan ngelepas anak udah sekolah udah dibiarin, jangan gitu. Kita harus tahu mana potensi anak. Nah, kita kasih tahu tujuan dia belajar. Misalnya potensinya di matematika, ya kita kasih tahu. Iya. Di masa depan nanti ini bisa bekerja dengan cara apa, maksudnya kaitannya dengan pelajaran saat ini tuh apa. Nah, itu kena banget itu di koleris. Kalau udah tahu, asal udah tahu tujuannya pasti ya. Intinya harus dijelaskan tujuan dan fungsinya apa gitu. Iya, harus tahu dulu. Jadi untuk ciri-cirinya itu ya, untuk ciri-ciri yang ketiga itu koleris ini benar-benar suka on time, tepat waktu dan disiplin. Jadi karakternya memang disiplin dan tepat waktu. Jadi memang benar-benar koleris ini sudah menjadi passionnya koleris, disiplin. Jadi pinginnya itu memang benar-benar semua kayak di pekerjaan itu benar-benar jadi yang pertama disiplin. Iya. Jadi hampir sama melankolis ya. Suka tepat waktu, tapi dia lebih ke, kalau si koleris sih tepat waktunya benar-benar dia pinginnya itu yang tercepat gitu, karena mempunyai jiwa kompetisi sih. Jadi benar-benar pingin terlihat itu yang paling cepat. Pokoknya aku pingin. Jadi di samping itu juga dia punya alasan juga kenapa dia pingin tepat waktu ya, karena dia kan ngejar target. Nah, itu jadi benar-benar berkesinambungan juga ini. Kenapa kalau dia suka tepat waktu dan disiplin, karena dia pinginnya cepat ngejar target. Dan benar-benar dia luar biasa. biasanya memimpin, otomatis ya pinginnya jadi yang pertama, yang tepat waktu, biar bisa dicontoh sama jadi ini ngikutin dia. Ini kaitannya dengan poin yang kedua tadi ya. Asal dia udah tahu tujuan suatu hal, itu pasti dia akan cepat. Iya, otomatis. Disiplin. Iya, sudah benar-benar luar biasa ini. Iya. Jadi untuk selanjutnya ya, untuk ciri-ciri yang keempat,
tidak sabaran dan melewatkan perincian. Ini yang dimaksud ini, koleris bener-bener pinginnya cepet, gak sabaran, dan sering banget, bahkan memang bukan cuma sering, memang melewatkan hal-hal yang kecil. Dia tuh gak suka banget dengan hal yang detail rinci, itu bener-bener males. Koleris ini pinginnya cepet aja. Kalau si melankolis kan bener-bener rinci banget, detail, Iya. pikirkan step by stepnya. Justru ini jadi powernya melankolis ini Iya, perincian ya. iya. Tapi kalau koleris nggak mau, pokoknya aku pinginnya cepet, dan sangat nggak suka yang namanya bertele-tele. Inilah koleris. Jadi memang ciri-cirinya kurang lebih seperti itu ya. Udah saya jelaskan tadi 4 ciri-ciri gaya belajar visualnya koleris. Ya, next ya, untuk selanjutnya saya akan bahas baterai kasih sayangnya koleris. Baterai kasihnya itu acts of service. Oke, Jadi pelayanan atau pelayanan ya. Kebutuhan emosionalnya koleris ini, untuk poin yang pertama, dilayani. Koleris akan merasa dihargai dan dicintai saat orang terdekatnya melayani. Harus diperhatikan ya untuk pasangan yang mempunyai watak koleris ini, harus benar-benar menghargai dan melayani. Karena kalau enggak, ini bakal berabe urusannya. Iya, jadi benar-benar akan murka ini. Kebutuhan emosionalnya ini emang seperti ini koleris. Jadi pengennya ya dilayani, dihargai. Jadi ini bukan cuma sebatas laki-laki yang harus dilayani, cuma watak koleris ini juga bisa ada di perempuan. Kalau memang perempuannya yang koleris, ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya untuk selanjutnya ya, untuk poin kedua, jadi kebutuhan emosionalnya koleris itu penghargaan. Koleris suka jika pelayanan mereka dihargai. Jadi contohnya gini, si suami melayani istri, membantu itu suatu hal, tetapi istri acuh tak acuh, pasti marah besar, atau mungkin dicuekin, gak diapresiasi, itu jelas jadi masalah besar. Ini kalau suaminya yang koleris. Iya, tapi kalau istrinya juga sama lah, melakukan hal yang sudah benar-benar effortnya tinggi, capek, suaminya malah cuek ataupun bahkan sudah menyepelekan, itu udah jelas-jelas jadi perang ini nantinya. Karena ini benar-benar merasa terluka. Bagi seorang koleris ini dihargai itu harga mati. Gak bisa, benar-benar gak terima banget, jiwanya itu benar-benar gak terima. Intinya pinginnya diapresiasi, pelayanan yang mereka kasih benar-benar harus diapresiasi. Jadi untuk pasangan-pasangan yang mempunyai karakter istri ataupun suaminya koleris, hati-hati, ini harus benar-benar diapresiasi. Pengorbanannya mereka, perjuangannya mereka, bantuan yang mereka kasih, kita harus apresiasi. Walaupun kita nggak memuji, minimal kita mengapresiasi. Ini poin ketiganya, kebutuhan emosionalnya koleris, tindakan koleris. Koleris suka tindakan. Koleris suka bekerja sama dengan orang yang bekerja secepat dirinya. Ini penjelasannya. Jadi koleris gak suka kerja sama tim dengan orang-orang yang lambat atau lelet. Jadi dia senang banget sama tipikal orang yang hampir mirip kayak dia, pola kerjanya hampir sama, bahkan jauh lebih cepat, dia malah lebih senang. Ini sebetulnya suatu tantangan ya, sebab biasanya 98% pasangan itu kan yang wataknya berseberangan. Jadi iya betul, watak puzzle. Jadi kalau yang satu koleris, biasanya pasangannya justru dapat yang pragmatis. Di sini adalah suatu tantangan pernikahan. Iya, ini memang benar-benar
sesuatu yang susah ya. Jadi Iya. jarang banget ini koleris menemukan pasangan yang sama-sama koleris, ini bahkan kayaknya nggak ada. Karena memang Jadi bukan puzzle-nya. iya, jadi untuk pasangan yang koleris ini sebisa mungkin minimal itu kalau belum bisa mengimbangi kecepatannya ya intinya nurut gitulah. Gitu aja. Iya, jadi ngikutin aja lah arahannya gitu untuk cari Iya. amannya. Oke. Tapi ini lagi bahas masalah kerja sama tim ya, ini kaitannya dengan kerja sama tim. Jadi benar-benar koleris senang banget dengan bekerja dengan orang yang bisa mengimbangi kecepatan kerjanya. Iya. Dia nggak suka banget ya namanya lelet, gergeten gitu. Jadi nggak senang, bahkan bisa emosi sendiri, bahkan bisa-bisa langsung direbut kerjanya sini gitu. Akhirnya ujung-ujungnya dia kerjain sendiri Iya, ya kalau kelamaan. karena dia nggak suka banget yang bertele-tele atau mungkin kebanyakan bercanda, itu nggak senang. Kalau dari sini benar-benar fokus dan serius dalam bekerja, cepat, inginnya cepat, intinya gitu. Oke. Ini kebutuhan emosionalnya intinya inginnya bekerja cepat gitu, nggak mau yang lambat. Jadi kalau kalian semua yang punya partner koleris ya kalian harus benar-benar fokus, jangan Fokus ya, bercandaan. kuncinya Saat fokus kerja bercanda gitu, jangan Oke, mencampur good. adukan gitu. Ini untuk yang keempat ya, poin keempat, peluang memimpin. Jadi tunjukkan bahwa kita mengakui dan mengikuti arahannya. Jadi koleris ini memang peluang memimpinnya besar. Jadi kita harus menunjukkan dan mengakui bahwasanya dia itu benar-benar patut jadi pemimpin, benar-benar intinya memang Kita kasih ruang. iya. Kita di sekeliling orang-orang yang di sekeliling koleris ini, kita harus memahami watak koleris. Iya, jadi Iya, memang jadi kasih ruang lah kasih ruang untuk mereka memimpin. Mm-mm. Jadi jangan sampai diabaikan atau mungkin bodoh amat. Nah itu parah ini, jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar tunjukkanlah bahwasanya ya memang dia memang pantas untuk memimpin, atau mungkin dikasih waktu supaya dia mengeluarkan skill memimpinnya. Iya, jadi Bahkan benar-benar mungkin jika anak kita yang koleris, nah kita sebagai orang tua harus melepas ego kita ya. Jadi nggak usah lah terlalu ngatur-ngatur anak yang memang anaknya koleris. Jadi kasih waktu dia, kasih ruang dia untuk berekspresi, iya betul, untuk mengeluarkan skill kepemimpinannya, karena itu sangat penting di masa depan nanti. Jangan sampai skillnya ini terkubur ya Allah, atau mungkin yang jadi seorang istri di saat suaminya ngomong itu benar-benar dia memperhatikan, tatapannya juga ke bawah, benar-benar menghargai. Itu senang koleris pasti. Senang ya. Tapi kalau ada istri dikasih tahu malah melototin atau mungkin cuma nyanyi-nyanyi kayak gitu, pasti ngamuk koleris. Jelas ini pasti jelas ngamuknya, karena merasa nggak dikasih ruang untuk memimpin gitu. dan nggak dihargai. Itu jelas seperti itu. Begitupun orang tuanya ke anak sama aja. Jadi itulah kebutuhan emosional yang keempat. Ini yang terakhir ya, baterai kasih sayangnya, kebutuhan emosionalnya koleris ini yang terakhir, kesibukan atau pegang kendali. Jadi yang dimaksud ini kesibukan akan menghindari koleris dari hasrat mengaturnya yang tidak perlu atau toksik. Jika tidak, maka koleris akan mulai bersikap mengatur toksik terhadap orang terdekatnya. Ini yang dimaksud berarti si koleris ini memang harus benar-benar sibuk terus, menyibukkan diri, benar-benar harus ada schedule pekerjaan setiap hari-harinya. Soalnya kalau tidak, ini bisa fatal nih urusannya, karena koleris hasratnya benar-benar ngatur. Yang jadi korbannya nanti orang-orang di sekitarnya. Diatur terus, entah anak entah istrinya bakal jadi korban ngaturnya dia. Karena memang udah alamiahnya dia seperti itu. Jadi kalau nggak ada kesibukan ya pasti ngatur-ngatur orang lain. Si anaknya suruh ini suruh itu, ntar gantian istrinya suruh ini suruh itu, yang sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan keinginannya. Jadi kesibukan ini dalam bentuk menyalurkan menyalurkan hasrat mengaturnya ya. Jadi untuk para istri yang punya suami koleris, mendingan
dibuatkan deh kesibukan apa gitu untuk usaha Iya. ataupun apa biar nggak ribet di rumahnya itu. Ataupun istrinya yang koleris ini. Iya, Masya Allah. suaminya harus benar-benar ngasih kerjaan tuh biar istrinya nggak ngomel terus untuk Oke. ngatur-ngatur. Intinya ini dalam hal positif ya, dalam tanda Iya. kutip, jangan negative thinking. Ini Oke. tujuannya untuk kebaikan bersama. Nah, indahnya belajar. Iya. Oke, ini udah selesai. Silakan Udah untuk selesai. rangkumannya. Rangkumannya. Sama partner saya. Oke. Jadi rangkumannya ini koleris ini wataknya kuat dengan hasratnya mengatur. Gaya komunikasi dan belajarnya itu visual atau gambar. Jadi koleris ini lebih suka melihat gambar, lebih gampang mengingat lewat gambar. Dan baterai kasih sayangnya koleris itu act of service atau pelayanan. Koleris suka melayani, suka pelayanannya dihargai juga. Iya. Nah, aku belajar ini dari mana? Ini sumbernya udah aku sertakan di deskripsi, tinggal cek aja di bawah. Dan untuk kalian yang ketinggalan, untuk series watak ini ada 4. Kalian bisa cek di episode sebelumnya. Boleh ditonton satu persatu dari Iya. episode pertama sampai keempat, di situ sudah komplit semuanya ada. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke. Kalau ada ide-ide apa, kalian punya ide ataupun pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Iya, atau mungkin bisa jadi awal podcast kita berikutnya ya. Mungkin Iya. ada pertanyaan teman-teman Biar atau kita nanti jadi iya, topik pembahasan topik kita pembahasan selanjutnya, di oke? next nanti. Iya, ini kita sudah selesai series yang berat ini ya. Iya. Karena kita betul-betul teoritis. Iya, Aku menyertakan sama-sama. sumbernya juga. Terima kasih untuk partner. Iya. Next kita akan kembali ke pembahasan yang Iya, ringan-ringan. yang secara umum saja, yang intinya yang benar-benar kita membahas sesuatu yang memang Oke. intinya yang bermanfaat dan yang berkaitan dengan keseharian juga. Jadi bukan melulu soal teori, ini cuma karena kemarin kita memang perlu kita bahas. Perlu. Karena Nah, ini dasar- sangat perlu ya. Ini dasar. dasarnya yang akan berkesinambungan yang akan kita bahas nanti. Jadi, Nah, agar lebih mudah kita pembahasannya Iya. nanti ya. biar bisa dipahami sama kalian semua. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Selamat See you. malam. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Salam Ya, semangat. salam Terima kasih. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.